Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, baik lagi dengan gua Fauzan di channel Fauzan Host. Dan pada hari ini saya bakalan cerita pengalaman horor dari mahasiswi yang praktek di rumah sakit bangker di salah satu kota yang ada di Indonesia. Jadi si mama ini dapat piket malam atau si malam, dia itu cuma jaga sendiri. Jadi dia itu mengalami hal-hal yang mistis dan hal-hal yang horor. Jadi bagi kalian yang penasaran, silahkan nonton video ini sampai habis. Jadi awalnya ceritanya itu si mbak ini, si mahasiswi ini praktek di salah satu rumah sakit yang cukup angker. Jadi sebelum dia praktek di sana, dia telah mendengar dari orang-orang bahwa rumah sakit tempat dia praktek bersama itu adalah rumah sakit yang angker. Banyak cerita-cerita horor yang simpang siur di sana. Jadi kebetulan pada saat itu si mahasiswa ini mendapatkan jaga malam. Kebetulan kelompoknya ini adalah kelompok yang ganjil, jadi hanya dia sendiri mahasiswi yang praktek pada malam itu. Kebetulan dia dapat shift dari malam sampai jam 7 pagi. Jadi pada saat itu si mbak mahasiswi ini karena sudah mendengar cerita-cerita yang cukup horor dari rumah sakit ini, si mbak ini memberanikan dirinya dan menghilangkan semua rasa takutnya untuk pergi praktek jaga malam pada saat itu. Jadi setelah dia sampai di rumah sakit tersebut, jadi si seniornya ini bilang kalau ada butuh bantuan silakan hubungi aja dia nanti atau panggil aja langsung ke ruangannya. Di suasana malam pada saat itu di rumah sakit itu suasananya cukup ramai karena di sana banyak pasien yang dirawat. Jadi keluarga di sana banyak yang inap di sana. Kita satu malam si mahasiswa ini dipanggil oleh seseorang karena di ruangan pasien ada salah satu pasien yang infusnya lepas, dari darah itu bertebaran kemana-mana. Jadi si mahasiswa ini langsung pergi ke tempat pasien tersebut, tapi benar saja di tempat itu darah sudah banyak bertebaran. Lama setelah dia membersihkan dan memasang infus pasien itu kembali, jadi dia dipanggil oleh seseorang dari belakang. Pak, tolong saya, dengan suara yang sangat jelas dan juga keras. Ketika si mbak ini melihat belakang, betapa kagetnya si mbak ini, ternyata tidak ada seorang pun di belakangnya. Tapi pada saat itu si mbak ini masih berpikir positif, mungkin dia sudah masuk lagi ke ruang inapnya karena buru-buru. Jadi si mbak ini nggak kepikiran ada sesosok makhluk gaib yang lagi mengganggunya pada saat itu. Dan setelah itu si mbaknya balik lagi ke ruangannya, dan setelah dia sampai di ruangannya, karena pada saat itu udah dini hari kan, jadi dia tuh cukup lelah dan matanya cukup ngantuk. Jadi dia memutuskan untuk tidur pada saat itu. Gak lama setelah itu dia dibangunkan oleh seorang perawat, dan setelah dia bangun, perawat ini minta tolong menggantikan infus si bapak-bapak yang infusnya habis di ruangan inap pada saat itu. Jadi selagi si mahasiswa ini mengambilkan infus yang baru itu, si perawat ini langsung pergi keluar. Jadi di rumah sakit itu yang laki-laki sama perempuan itu dibedakan. Yang laki-laki itu ruang inap A,
dan B, sedangkan yang perempuan itu ruangan inap C dan D. Setelah mahasiswi ini mendapatkan infusnya, dia pergi ke ruang inap A, dan setelah sampai di sana dia bertanya kepada para pasien, siapa di sini yang infusnya habis, karena tadi ada perawat yang bilang di ruangan ini ada infusnya habis dan minta digantikan dengan yang baru. Namun anehnya di ruangan itu tidak ada infusnya yang habis. Jadi si mahasiswa ini langsung pergi lagi ke ruangannya satu lagi, yaitu ruangan yang B itu, dan setelah sampai di situ dia juga menanyakan lagi, dan ternyata di sana juga tidak ada infusnya yang habis. Setelah mencari tahu dari informasi ke seniornya, ternyata yang jaga pada malam itu laki-laki semua, dan hanya si mahasiswi ini perempuan satu-satunya pada malam itu. Jadi siapa sosok perawat yang minta tolong menggantikan infus itu? Udah jelas bukan manusia, alias makhluk gaib atau penghuni rumah sakit itu. Gimana menurut kalian?